Masya Allah, udara pagi di sini dingin, Paul. Saya prediksi suhunya sekitar 18 derajat Celcius ya. Beres subuhan di masjid, saya mau keliling desa sambil lihat aktivitas warga desa Blumbang di pagi hari. Selanjutnya, perhatian saya tertuju pada sebuah warung sederhana di pinggir jalan desa. Sekalian, saya mau bungkus untuk beberapa petani yang saya kenal. Salah satunya buat Pak Farisa dan seorang petani lansia yang biasa menanam bawang daun di atas lereng. Mari ya, mari Bu, makan. saya mau bungkus dong, Bu. Oh, bungkus aja ya. Pakai apa? Nasi rames boleh, Bu? Rames boleh. Pakai telur, ayam, ati, apa gimana? Boleh. Telur Telur ya. ayam boleh. Alhamdulillah, urusan perut sudah aman. Sekarang saya mau kembali ke ladang untuk menggali jalur langit para petani di sini. Salah satu hal yang bikin saya takjub di desa Blumbang ini, semua petani wanita pergi ke ladang dengan tetap menutup auratnya. Masya Allah, mereka betul-betul menjaga syariatnya. Assalamualaikum Pak Farisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saya bawa sarapan. Ini motor Bapak bukan? Iya Mas. Saya taruh di sini ya, Pak? Iya Mas, terima kasih. Aduh, saya pengen bantu-bantu juga nih, Pak. Ya, mau mari Mas. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat Mas, sehat. Wah, ada Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Hanaf, Bu. Salam kenal. Wah, ini lagi sibuk. Ini lagi panen apa nih, Pak? Ini panen daun bawang Mas ini. Oh, ini baru aja panen? Ya, baru aja panen ini. Masya Allah, ini kualitasnya segar-segar ini, Pak. Lumayan Bagus banget. ini kualitasnya Mas. Berarti hari ini harus panen semua nih? Enggak, paling nanti kita sepertiga kita panen. Oh, Insyaallah. Masya Allah. Jalur langit memang nggak memandang usia ya. Qadarullah, saya bisa ketemu dengan sosok Ibu Tini. Lewat kegigihan menanam daun bawang dibarengi rutin bertahajud inilah yang akhirnya bisa membawa Bu Tini sampai ke rumah Allah di Baitullah. Masya Allah banget ya pejuang langit. Sementara kita aja yang penghasilannya mungkin lebih besar dari Bu Tini, malah kadang nggak kepikiran bisa umroh. Bu, kalau boleh tahu, amalan sholat tahajud itu Ibu udah rutin menjalankannya sejak berapa lama, Bu? Dilanjut di dalu nggih, pino. Pun pinten tahun? Pun pinten tahun dengan tahajud rutin? 10 tahun? Nggih sekitare. Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Masya Allah. Hasilnya ladang Ibu selalu panennya dengan hasil yang baik dan bisa menabung untuk umroh itu, Bu. Amin. Luar biasa. Masya Allah. Ada perubahan nggak, Bu? Atau nggak dampak dari Ibu umroh? Insyaallah keberadaan kata sehat, waras, amin, semangat. Bu Tini tak pernah berkecil hati meski hanya mampu menabung 5.000 sehari demi cita-citanya berangkat ke Tanah Suci. Kalau kita lihat dari matematika manusia, menabung 5.000 sehari untuk pergi ke Tanah Suci rasanya mustahil ya. Tapi matematika Allah memang luar biasa. Berkat kegigihannya menabung selama belasan tahun, Bu Tini akhirnya bisa merasakan nikmatnya bersujud di depan Baitullah. Masya Allah. Bu Tini juga nggak lupa untuk mensedekahkan sebagian hasil panennya untuk sesama warga desa yang tidak mampu. Makanya di usia tuanya, beliau sama sekali tidak ada keluhan penyakit serius. Karena setiap sedekah yang ia keluarkan diniatkan untuk memohon nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini sebagai peringatan buat saya untuk lebih rajin lagi menabung, lebih giat lagi bekerja, supaya bisa merasakan juga beribadah di Baitullah. Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Selain Bu Tini, cerita jalur langit Pak Farisa, seorang petani senior di desa Blumbang ini juga patut kita acungi jempol. Selain mengurus Bu Tini yang sudah ia anggap sebagai orang tuanya, Pak Farisa juga rutin membagikan sebagian sayur hasil panennya ke warga di desa, terutama anak-anak sekolah dan guru, agar generasi penerus bangsa sehat, cukup nutrisi, dan rajin makan sayur. Masya Allah. Sebelum kita bagikan daun bawang dan cabai hasil panen hari ini, saya mau ajak kedua orang spesial ini untuk sarapan sambil menikmati indahnya alam desa Blumbang.
Alhamdulillah, sarapan sederhana ala Ndeso bersama orang-orang spesial bikin perasaan saya senang banget. Masya Allah, ini hasil panennya segar-segar banget. Bapak ini punya kebiasaan setiap panen, hasil panennya tuh nggak dinikmati sendiri, tapi juga disedekahkan buat orang sekitar. Bisa petani juga atau enggak para tetangga. Dan ini sekarang kita mau bagiin ke sekolah, di mana anak-anak akan kita kasih sama orang tuanya. Masya Allah, akhirnya sampai juga di sekolah Islam Al-Furqon, masih di Desa Blumbang, Tawangmangu. Ternyata anak-anak udah pada ngumpul semua ya. Kayaknya mereka udah hafal jadwal Pak Farisa bagi-bagi sayuran nih. Assalamualaikum semuanya. Saya mau nanya nih, ada yang mau sayur-sayuran gratis nggak? Coba tunjuk tangan siapa yang mau. Banyak amat. Wah, banyak banget ini, Pak. Satu-satu berarti. Oke. Oke. Nanti yang mau saya kasih beberapa pertanyaan yang gampang-gampang aja. Siap? Oke, Masya Allah, Pak. Yuk, saya mau nunjuk yang laki-laki dulu ya. Siapa yang siap laki-laki? Oke, kamu deh sini. Namanya siapa? Aska kelas berapa nih? Masya Allah. Pertanyaannya gampang banget. Siapa nama malaikat penyampai wahyu? Ayo, ada yang tahu nggak? Malaikat? Masya Allah. Bener, Pak? Malaikat Ya, Jibril. berarti hadiahnya lombok. Nih, tepuk tangan. Anak cewek yang mau maju ke depan. Ayo, maju. Nah, namanya siapa? Siapa? Bilqis. Bilqis kelas berapa? Kelas 4, Masya Allah. Siapa nama nabi yang bisa membelah lautan? Ayo, ada yang tahu nggak? Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya benar nggak? Benar, Masya Allah, benar lagi, Pak. Mana nih tepuk tangannya, mana nih? Ini Bilqis, selamat ya. Alhamdulillah, dari sayuran yang ditanam sendiri sama Pak Farisa dan Bu Tini, berkahnya bisa sampai langsung ke anak-anak sekolah di Desa Blumbang. Gak ketinggalan nih, ibu gurunya juga kebagian. Jadi pulang mengajar gak bingung lagi mau masak apa, ya nggak Bu? Bu, ini ada sedikit hasil panen dari kita, Bu. Mohon diterima ya, Bu. Ya, maaf, satu-satu dulu. Ya.